قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i saqatik. Allahumma aslim lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Baik, dibacakan hadis keempat di lembaran yang kedua. Bapak ibu mengimani takdir dengan benar. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai tetes mani nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah SAW itu orang yang benar dan dibenarkan. Tidak ada yang meragukan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW katakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilahil malak. Sesungguhnya di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah, setetes mani di sini disebutkan, 40 hari lagi berupa alaqah, setetes darah, 40 hari lagi berupa mudghah, jadi segumpal daging. Summa yursalu ilahil malak, lalu diutuslah malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, malaikat ini meniupkan ruh kepada janin tadi. Berarti usia berapa itu? 40 120 sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Berapa bulan? 4 4 bulan. bulan. 120 atau 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lantas diperintahkan baginya, ditetapkan baginya 4 perkara. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Ditetapkan 4 perkara. Ajalnya, kemudian bikat birizki, rizkinya,
kemudian yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, yang keempat bahagia ataukah sengsara. Sengsara ataukah bahagia, artinya masuk neraka ataukah masuk surga. Kemudian fallahilladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya ada di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan penduduk surga, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai dia dengan surga tinggal satu hasta saja. Sehasta bagaimana sehasta? Ya, tinggal satu hasta saja. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira', jaraknya dengan surga tinggal sehasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, amalan mendahulunya. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, dia nutup amalnya itu dengan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ada orang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai dia dengan neraka tinggal satu hasta saja. Berarti dekat ya. Namun setelah itu didahului catatan, dia mengamalkan amalan penduduk surga, akhirnya dia masuk surga. Masalah yang dibahas ini, pokok penting yang dibahas tentang masalah penciptaan satu, yang kedua tentang masalah takdir, yang ketiga tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Sekarang kita lihat pembahasan hadis tersebut. Faedah hadis. Faedah hadis 1. Pembentukan manusia dalam rahim mulai dari mufqah, tetes mani, alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging, masing-masing selama 40 hari. Lihat tahapannya dari nutfah dulu, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Nutfah setetes mani, kemudian alaqah segumpal darah, kemudian mudghah segumpal daging. Tadi bukan setetes darah ya, segumpal darah harusnya. Yang tadi di kalimat terjemahan di awal. Ya, masing-masing itu 40 hari, 40 hari, 40 hari. Terus yang kedua. 2. Allah benar-benar perhatian pada manusia karena ada malaikat yang bertugas mengurus manusia ketika berada dalam janin. Ketika berada di dunia, ada manusia yang bertugas mengawasi dan mendoakannya. Ketika akan mati, ada malaikat yang bertugas mencabut nyawanya. Jadi dari cerita kita dalam hadis ini ada malaikat di sini. Malaikatnya di sini namanya siapa? Malaikatnya namanya siapa? Ada nggak disebut di situ? Nggak ada. Ya sudah, berarti nggak tahu nama. Kita sudah bahas sebelumnya tentang keimanan pada malaikat ya. Keimanan pada malaikat, ada malaikat yang kita tahu namanya. Iya kan? Ada malaikat yang kita tahu tugasnya tanpa tahu namanya. Tahu tugas seperti ini tadi. Tugasnya apa tadi? Niupkan ruh ketika sudah 120 hari. Tahu namanya enggak? Enggak tahu. Tugasnya tahu enggak? Tahu. Maka kita juga tetap imani. Ya, tetap juga diimani. Contoh, ada malaikat lagi yang biasanya hadir ke majelis ilmu. Ya, dia menaungi orang-orang yang berada di majelis ilmu, berada juga dalam majelis ilmu. Tahu nggak namanya? Nggak tahu. Tugasnya pokoknya seperti itu. Ada malaikat yang setiap paginya doakan orang yang gemar untuk berinfak, di antara bentuknya gemar untuk mencari nafkah. Ada dua malaikat yang doakan. Malaikat yang pertama, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti pada orang yang rajin berinfak. Kemudian yang kedua, malaikat ini lihat pada orang yang malas kerja, malas berinfak. Malaikat ini doakan, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi orang yang malas berinfak, bagi orang yang malas sedekah. Berarti ada malaikat juga di sini. Tugasnya ada. Doakan tadi kan? Namanya siapa? Nggak tahu. Kita juga tetap imani. Ya, kita juga tetap imani malaikat tersebut. Jadi kalau kita tahu namanya, kita imani dengan namanya tadi. Kalau tidak diketahui namanya, ada tugasnya. Kita imani juga ada tugasnya seperti itu. Ada malaikatnya. Ya, ada malaikatnya. Nah, kemudian di sini
Ada ketika di dalam bentuk janin, ada malaikat yang bertugas untuk ngurus. Ketika kita hidup di dunia, ada malaikat yang bertugas untuk nyatat amalan kita, sampai mendoakan kita juga. Termasuk mendoakan kita ketika kita mendoakan orang lain di saat orang lain itu tidak tahu. Mendoakan orang lain bizzahril ghaibi. Mendoakan orang lain di saat dia tidak tahu. Maka ada malaikat yang datang, tugasnya cuma mengaminkan doa tadi. Malaikat ini nanti akan mengatakan, amin, amin. Ya Allah kabulkanlah doanya. Ya Allah kabulkanlah doanya. Walaka bimislin. Engkau juga akan dapat semisalnya. Dia doakan orang lain itu sedang sakit supaya sembuh. Maka kalau dia doakan seperti itu, dia juga akan dapat doa yang semisalnya juga. Diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan juga demikian kalau dia itu mengalami sakit. Ada nggak namanya di sini? Tidak disebutkan nama malaikat, namun tugasnya ada, mengaminkan doa orang-orang yang mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya. Juga ada malaikat nanti yang mengatur kita, mengurus kita ketika akan mati. Ada namanya malaikat maut, ya, yang bertugas untuk mencabut nyawa. Yang ketiga, malaikat adalah hamba Allah yang diperintah dan dilarang. Malaikat adalah hamba Allah yang diperintah dan dilarang. Punya perintah dan punya larangan. Di sini ada nomor mobil B1571 BEQ Toyota Vios. Mohon bisa dipindahkan ya. Ya, mohon bisa untuk dipindahkan. Jadi malaikat diperintah, yu'mar, ya, juga dilarang, yunha, juga dilarang pada sesuatu. Namun ingat, malaikat ini ketika diperintah dia itu manut dan rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jumhur kebanyakan ulama menyatakan bahwa wajib berpegang dengan ketetapan yang disebutkan dalam hadis. Namun bisa terjadi perbedaan jumlah hari dalam membutuhkan tadi, dikarenakan ada yang terjadi di awal atau akhir hari, di awal atau di akhir malam. Nah, lihat. Tadi totalnya berapa hari? 120. Kan di situ disebutkan fayang fuhu fihi roh. Lantas malaikat meniupkan roh. Bisa jadi pada 120 ya, itu mau masuk sehari ke 121 malaikat niupkan roh. Bisa jadi di awal hari, bisa jadi di malam harinya. Yaitu misalnya besok mau hari 121, malamnya malaikat itu tiup. Tidak dipastikan di sini. Yang jelas 40 tadi tahapannya. Malaikat nanti akan niupkan roh setelah 120 hari tadi. Terus 5. Manusia mengalami 3 tahapan, yaitu nutfah, mufah, alaqah, lalu mudghah selama 120 hari atau 4 bulan. Lalu baru ditiupkan setelah 120 hari. Setelah 120 hari. 120 hari bisa jadi malam harinya. Ini sudah 120. Terus malam harinya mau ganti. Itu malam harinya baru ditiupkan, atau memulai harinya baru ditiupkan seperti dijelaskan tadi. Yang keenam sekarang pelajaran fikih. 6. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa janin boleh digugurkan jika belum mencapai 120 hari karena ruh belum ditiupkan. Ulama Hanafiyah berpendapat janin boleh digugurkan kalau di bawah 120 hari. Kenapa? Roh belum ditiupkan. Namun ulama Syafi'iyah Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hambali menyatakan bahwa boleh menggugurkan di bawah 40 hari dengan menggunakan obat yang mubah. Terus jika melewati 40 hari masa kehamilan tidaklah dibolehkan dikarenakan sudah terbentuk segumpal darah. Karena sudah terbentuk segumpal darah, setelah 40 hari tidak boleh lagi. Namun di bawah 40 hari masih boleh dengan obat yang mubah. Namun ini pun juga kalau dalam keadaan mendesak atau darurat. Terus dalam hadis dari Abu Hudzaifah disebutkan jika sudah terbentuk nutfah setelah 42 hari, maka Allah akan mengutus malaikat untuk membentuk nutfah tersebut sehingga terbentuk pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang. Jika sudah terbentuk nutfah setelah 42 hari, maka Allah akan mengutus malaikat. Nah, di sini malah 42 hari. Namun lihat penjelasan selanjutnya di bawahnya. Ulama Malikiyah sendiri berpandangan bahwa kandungan tidak boleh digugurkan setelah terbentuk nutfah atau bercampurnya sel sperma dan sel telur walau lewat 1 hari, karena ketika itu telah dimulainya kehidupan dan wajib dimuliakan. Pendapat terakhir ini yang lebih kuat, menggugurkan hanya boleh jika darurat saja karena alasan yang digunakan dari pakarnya. Jadi pendapat yang paling kuat di sini intinya ya,
pemahaman hadis yang ada, kita katakan seperti pendapat Malikiyah. Pokoknya tidak boleh digugurkan walaupun bentuknya itu nutfah, pembentukan yang pertama. Kan nutfah, alaqah, mudghah. Nutfah yang pertama, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Nutfah setetes mani, alaqah segumpal darah, mudghah segumpal daging. Walaupun baru berbentuk nutfah pun tidak boleh. Ya, karena apa? Di sini alasannya karena ini untuk memuliakan. Karena ini sudah terbentuk. Ya, ada sel sperma dan sel telur yang sudah bercampur di situ. Hanya dibolehkan kalau darurat saja. Melihat saran dari dokter, ini kenapa harus digugurkan dan seterusnya. Terus yang ketujuh. 7. Imam Ahmad berpendapat bahwa jika keguguran setelah 4 bulan atau 120 hari, maka janin disolatkan, dikafani dan dikuburkan. Sedangkan ulama lainnya seperti Syafi'iyah berpandangan bahwa mesti menunggu sampai bayi tersebut lahir. Karena jika janin gugur dalam kandungan maka tidak dianggap manusia sehingga tidak perlu disolatkan. Namun pendapat pertama dari Imam Ahmad itulah yang lebih kuat. Nah, ada beda pendapat di sini. Sekarang kalau keguguran itu bagaimana? Kalau di bawah 120 hari atau 4 bulan jelas belum, ya kan? Maka tidak diperlakukan seperti jenazah. Namun sekarang masalahnya kalau di atas 4 bulan gimana? Kalau ulama Hambali mengatakan tetap disolatkan, dikafani, dikuburkan. Kalau ulama Syafi'iyah tidak. Namun pendapat yang lebih kuat baiknya diperlakukan seperti jenazah normalnya. Kalau memungkinkan seperti itu. Yang ke-8. 8. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim. Ini bukan berarti dokter tidak bisa mengetahui janin tersebut laki-laki atau perempuan. Namun dokter tidak bisa mengungkapkan secara detail apa yang ada di dalam rahim sampai perihal takdirnya. Nah, masalah apa yang ada dalam janin memang perkara gaib. Namun dengan kemajuan zaman, ya, jenis kelaminnya itu bisa diketahui lewat pemeriksaan. Ini laki-laki, perempuan. Namun ada yang bisa ditebak ini laki-laki, bisa juga ini perempuan. Ada yang jawaban dari dokter belum bisa dilihat. Iya kan? Berarti belum. Kalau taruh pun itu sudah bisa dilihat, tidak semuanya pun dari alat itu bisa ditebak. Lebih-lebih lagi kalau kita membicarakan nasibnya bayi ini yang lahir, yaitu masalah takdirnya. Tidak mungkin dokter juga bisa mengungkapnya. Terus yang ke-9. 9. Rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara dari setiap manusia sudah diketahui, dicatat, dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah. Rizki sudah jadi takdir. Ajal sudah jadi takdir. Amal manusia sudah jadi takdir. Bahagia atau sengsara sudah jadi takdir. Takdir dari sisi Allah. Dari sisi manusia tidak ada yang tahu. Lihat penjelasan lagi selanjutnya. 10. Rezeki sudah ditetapkan bukan berarti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Manusia diketahui takdirnya oleh Allah bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Sama juga dengan jodoh sudah ditetapkan bukan berarti tidak perlu mencari jodoh lalu tunggu jodoh datang dengan sendirinya. Logikanya, kalau akan kena musibah seseorang akan berusaha menyelamatkan diri. Begitu pula dalam hal seseorang mencuri harta orang lain. Tidak boleh ia beralasan dengan takdir. Ini sudah jadi takdir saya. Karena orang berakal tidak mungkin beralasan seperti itu. Ia mencuri pasti karena pilihannya. Baik, contoh ada jodoh di situ. Jodoh cuma nunggu saja mungkin nggak? Hah? Nggak mungkin. Kalau ada yang kena musibah, pingin oh ini ada mobil ini dia di tengah jalan ini. Ah sudahlah saya pasar saja. Mau ditabrak ya silahkan, nggak juga ya silahkan. Atau pilihan dia, pilihan. Siapa suruh kamu di tengah jalan? Kalau ketabrak ya sudah memang itu jadi takdirnya. Dia baru tahu kalau ini sudah terjadi. Sama juga dalam maksiat juga sama. Itu juga atas pilihannya dulu. Ya, ini maksiat ini terjadi, dia milih dulu. Saya mau bermaksiat, saya nggak mau ngaji. Kalau sudah terjadi baru tahu, oh ini nasib saya seperti ini. Namun dia tidak boleh beralasan, ini memang sudah jadi takdir saya berbuat maksiat seperti ini. Tidak boleh. Intinya pada poin yang ke-11 ini, manusia 11. Manusia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan untuknya, sehingga manusia tetap harus ada usaha dan amal. Tidak boleh ia hanya sekedar pasrah pada takdir. Intinya pada poin yang ke-11, takdir Allah sudah tetapkan. Itu dari sisi Allah.
Dari sisi manusia, tahu nggak takdir tadi? Nggak diketahui. Jadi nggak usah bayangkan, gimana ya nanti saya itu besok masuk neraka gimana ya? Emangnya kamu tahu? Ya nggak tahu. Ya sudah, amal, beramal. Kullu muyassarin lima khuliqalah, kata Nabi SAW. Setiap orang akan dimudahkan untuk takdirnya tadi. Artinya, i'malu, Nabi SAW menyebutkan sebelumnya, beramallah. Kullu muyassarin lima khuliqalah. Tetaplah kalian beramal dan setiap orang akan dimudahkan untuk takdirnya. Namun tetap disuruh apa? Beramal. Karena masalah takdir ini jadi rahasia Allah. Kita tidak tahu rezeki kita besok, kita tidak tahu ajal kita tidak tahu amal kita tidak tahu masuk surga ataukah masuk neraka. Tugas kita cuma melakukan pilihan saja, mau beramal ataukah tidak. Ya, itulah sebabnya kalau seandainya semuanya cuma pasrah pada takdir saja, nggak perlu Nabi Muhammad SAW diutus. Kenapa? Ngapain Nabi diutus? Sudah maksiat kan? Sudah. Oh, ini sudah jadi takdir saya. Namun Nabi SAW diutus. Kamu punya pilihan nih, mau bermaksiat atau enggak? Itu dosa besar. Kamu tinggalkan dosa besar ini. Sudah dijelaskan. Tidak perlu lagi Al-Quran itu diturunkan. Kalau tentang masalah takdir ini kita selalu jadikan alasan. Sedikit mau bermaksiat, sudah ini sudah jadi takdir saya. Ngapain Al-Quran juga turun? Ada perintah, ada larangan. Al-Quran nggak perlu turun lagi. Ya, namun di sini ada ujian. Kita diberikan perintah, kita diberikan larangan. Siapa yang kuat menjalankan perintah ini dan siapa yang rela untuk menjalankan larangan? Nah, di situ nanti akan diuji. Intinya dari sisi Allah takdir sudah ditetapkan. Sampai Allah tahu kita masuk surga ataukah masuk neraka. Namun dari sisi kita manusia semuanya itu majhul. Tidak ada yang tahu tentang nasibnya sendiri-sendiri. Andai ini pun bocor. Kita pakai pengandaian lagi lah. Ya, kalau ada yang protes tentang ini coba. Andai ini bocor coba. Satu takdir saja bocor. Kira-kira hidup kita enak atau tidak? Satu takdir bocor saja sini. Malaikat bocorkan misalnya, ini saya pakai pengandaian ini, lihat. Malaikat bocorkan misalnya, jam 1 siang ini, Mas, kamu akan ditabrak mobil. Berani keluar dari Masjid Nurul Hidayah ini? Berani keluar? Hah? Berani nggak? Nggak akan berani dia. Satu takdir bocor loh ini. Besok jam 6 pagi malaikat maut akan datang menghampirimu, mencabut nyawamu. Apa yang dia lakukan saat ini coba kalau takdir ini dibocorkan? Hah? Apa? Sholat terus. Sudah ya Allah, ini sholat yang terakhir nih Allah. Sudah dibocorkan coba ini. Ya kan? Jadi susah seseorang coba. Itu kalau manusia tahu takdirnya sendiri, akibatnya seperti itu. Alhamdulillah kita tidak paham takdir kita. Kita masih makan enak, kita masih keluar dari masjid juga enak, kita masih jalan-jalan juga enak kan? Tidak dihantui dengan takdir tadi. Kita masih beramal enak. Kita masih menunda sesuatu pun masih bisa. Masih enak seperti itu. Namun kalau ini dibocorkan semua, tidak jadi lagi rahasia. Ya, sudah jadi tidak tenang hidup kita. Bisa jadi tidak tenang, bisa jadi malas-malasan. Besok pagi Mas, kamu jam 6 pagi itu ada rizki 1 miliar itu akan datang ke rumahmu. Keluar kerja nggak kalau gitu? Nggak akan keluar itu. 1 M datang. Malas-malasan jadinya. Namun kalau ini jadi rahasia, saya kerja. Saya nggak tahu nanti rizki saya itu bagaimana. Saya kerja usaha. Ya, mengimani takdir seperti itu. Intinya dari sisi Allah, untuk Allah tahu sehingga kita itu tawakal pada Allah, pasrah pada Allah. Saya kerja. Namun Allah yang tentukan segalanya. Maka ada sifat tawakal di situ. Harap pada Allah, khawatir juga ada sesuatu. Ada di situ tercampur aduk. Ada tawakal pasrah ini. Saya cuma berdoa sajalah, mudah-mudahan Allah beri yang terbaik. Itu yang dia lakukan.
Namun kalau ini tidak jadi rahasia lagi, susah hidupnya. Adanya malas-malasan, semua jadi serba terbalik. Terus yang ke-12. 12. Amalan merupakan sebab seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis disebutkan seseorang tidaklah masuk surga kecuali sebab amalnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi masuk surga bukanlah karena gantian dari amal kita, namun karena sebab amal datang rahmat Allah yang membuat kita bisa masuk surga. Dalam ayat disebutkan pula yang artinya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Lihat, karena dalam bahasan tadi disebutkan ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, lantas dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Berarti masuk surga neraka intinya harus ada amal dulu. Masuk surga berarti juga karena amal kita. Namun amal ini bukan untuk ganti surga. Saya punya uang 100.000, saya beli sesuatu yang nilainya juga 100.000. Iya, pas. Namun kalau untuk surga nggak bisa. Saya punya amal sekian, ganti surga ini nggak ada bandingannya. Maka kita masuk surga bukan karena amal kita, namun amal itu ada, rahmat Allah itu datang. Rahmat Allah ini yang memasukkan kita dalam surga. Ya, bukan karena amal kita semata. Kalau amal kita semata tidak bisa membayar surga. Namun harus ada rahmat Allah dulu. Namun rahmat Allah ini ada apa? Karena ada sebab, yaitu kita beramal. Lakukan kewajiban, lakukan amalan sunnah, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Terus yang berikutnya 13. 13. Bahagia ataukah sengsara tergantung dari amalan akhir seorang itu seperti apa. Bahagia ataukah sengsara tergantung amalan akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari ujungnya seperti apa. Lihat endingnya itu kayak apa. Orang akan tahu nasibnya nanti di alam berikutnya itu seperti apa. Lihat endingnya itu seperti apa. Maka kita biasanya minta pada Allah supaya diberikan apa? Husnul khatimah. Apa di antara doanya? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Apalagi kalau itu untuk diteguhkan hati. Namun supaya endingnya bagus apa? Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Sudah hafal ini? Nanti cari di buku 52 yang saya susun. Ada dua itu. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, baguskanlah akhir urusanku. Fil umuri kulliha, untuk semua urusanku. Wajirna min khizyid dunya, dan jauhkanlah aku dari kesengsaraan di dunia. Wa azabil akhirah, dan juga jauhkanlah aku dari siksa di akhirat. Ini doa ini kandungannya supaya endingnya adalah husnul khotimah. Terus yang ke-14. 14. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia. Lihat, amalan penduduk surga menurut pandangan. Ini orang-orang lihat, ini amalannya amalan penduduk surga. Jadi menurut orang-orang, penilaian orang-orang, Masya Allah itu soleh sekali. Namun sejatinya bukan. Cuma pandangan orang saja. Ini karena amalan itu dilakukan riya, sum'ah, cari pujian, cari muka, ingin dapat sanjungan orang lain. Terus. Namun akhir hidupnya adalah su'ul khotimah. Karena amalannya sudah jelek tadi. Terus. Ada juga manusia yang dianggap hina oleh orang-orang sekitarnya karena dosanya begitu banyak. Namun ia tutup hidupnya dengan taubat sehingga ia mati husnul khotimah atau mati baik dan akhirnya masuk surga. Ada orang yang penuh dosa, penuh maksiat, namun di akhir-akhir hidupnya dia tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Honda Fred B1090 URD. B1090 URD. Ada orang yang penuh dengan dosa atau maksiat, namun dia masih punya peluang untuk bertobat, dan dia bertobat ketika itu dapat hidayah. Kemudian dia bertobat pada Allah. Awalnya amalan penduduk neraka, dia tutup dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk di dalam surga. Jadi endingnya seperti apa tadi? Namun orang bisa tahu endingnya itu kayak apa, itu tergantung amalan keseharian. Ya, orang tahu dia bisa
mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah? Ketika kesehariannya itu seperti apa? Dia rajin zikir atau tidak? Ya, dia rajin untuk mengucapkan tahlil atau tidak? Endingnya seperti apa? Tahu lihat kesehariannya seperti apa. Maka para ulama itu kadang menceritakan tentang keadaan orang saat mati, saat meninggal dunia. Itu lihat kebiasaan sehari-hari. Karena Nabi SAW itu mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini menandakan ya, tutupnya la ilaha illallah ini akan masuk surga. Namun lihat kesehariannya seperti apa. Ada ulama hadis yang kebiasaannya itu baca hadis terus dan kalimat la ilaha illallah dia temukan terus di situ. Ketika dia itu meninggal dunia, para sahabatnya datang temani dia, kemudian ingin talkinkan. Namun ulama hadis ini tentu tahu hadis tersebut. Ya, nama ulama ini adalah Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ketika itu ingin ditalkinkan, lakinu mautakum la ilaha illallah, kata Nabi SAW. Talkinkanlah, tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian supaya menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Masalahnya ini ulama hadis yang meninggal, teman-temannya juga ulama hadis mau mengajarkan ini percuma saja karena hadisnya sudah dihafal. Maka apa yang mereka lakukan? Ketika itu yang dilakukan adalah baik kita sebut sanad hadisnya saja. Haddatsana fulan telah menceritakan guru saya, haddatsana fulan telah menceritakan guru saya. Terus mereka ingin supaya Abu Zur'ah itu nyambung, melanjutkan tentang sanad hadis ini. Orang yang kedua lagi nyebut seperti itu. Sahabat yang kedua nyebut lagi di samping Abu Zur'ah tadi telah menceritakan guru saya. Di atasnya lagi telah menceritakan guru saya. Terus pingin Abu Zur'ah lanjut. Kemudian ketika itu mau menjelang sakratul maut, kemudian Abu Zur'ah melanjutkan hadisnya. Dia sebutkan telah menceritakan kepada kami guru kami, telah menceritakan kepada kami guru kami, telah menceritakan kepada kami guru kami, terus sampai sahabat, sampai Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pas mengucapkan la ilaha illallah langsung mati. Ya, langsung mati. Karena kebiasaannya apa? Kesehariannya dengan hadis, kesehariannya dengan lafaz tahlil tadi. Maka endingnya seperti itu. Kebiasaan orang ini jadi petunjuk nanti bagaimana kan nanti endingnya itu seperti apa. Terus yang ke-15. 15. Untuk meraih husnul khotimah atau akhir hidup yang baik, ada cara yang bisa ditempuh. Pertama, perbanyak doa siang dan malam. Di antara doa yang bisa terus dipanjatkan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Artinya wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tundukkanlah hatiku pada agamamu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Perbanyak doa ini. Ada juga doa semisal itu dari ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, memperbanyak amalan ketaatan, dan setiap amalan ketaatan akan mewariskan amalan ketaatan selanjutnya. Ingat yang nilai adalah akhir amal kita. Setiap amal ketaatan, amal baik akan berbuah amal baik yang selanjutnya. Para ulama diantaranya Ibnu Katsir pernah menyebutkan kaidah ini lagi. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Wa min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Dan balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang selanjutnya. Saya ulang. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang selanjutnya. Orang kalau berbuat amal baik kemudian ada kelanjutannya, berarti amal sebelumnya itu baik. Namun kalau orang itu berbuat amal baik kok tidak ada kelanjutannya, oh berarti tanda tanya yang sebelumnya. Ini baik atau enggak? Karena harusnya kalau itu amal baik akan berbuah kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi, terus seperti itu. Karena wa min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari kejelekan, ya dapat kejelekan lagi.
Ya, maka kalau orang itu kok malah setelah buat amal soleh, kok ada kejelekan-kejelekan lagi selanjutnya, masih terus itu dilanjutkan, coba cek amal yang dia lakukan itu benar atau tidak. Jangan-jangan kurang dibersihkan tadi, kurang at-takhliyah qabla at-tahliyah, kurang dibersihkan namun sudah diisi. Bisa jadi ada perbuatan syirik, belum tobat. Bisa jadi ada amalan yang tidak ada tuntunan, dia masih lakukan. Itu membuat amalannya, kebaikannya tidak diteruskan. Ya, jadi buat dari amalan kebaikan, kebaikan selanjutnya ada. Maka berarti kalau kita jaga amal baik terus, husnul khotimah ada. Terus yang ketiga. Menjauhkan diri dari kemunafikan. Menjauhkan diri dari kemunafikan. Jangan sampai beda antara lahir dan batin. Lahiriahnya ada, namun jangan sampai berbeda dengan batin. Jangan sampai batinnya ini berbeda dengan lahiriahnya. Ini sifat orang munafik. Terus yang keempat. Berusaha meninggalkan maksiat karena maksiat adalah sebab su'ul khotimah. Berusaha meninggalkan maksiat karena maksiat sebab apa? Su'ul khotimah. Ya, terus yang ke-16. 16. Apakah kita bahagia ataukah sengsara kelak di akhirat sudah diketahui dalam takdir. Masuk surga, masuk neraka sudah diketahui dalam takdir. Allah sudah punya ketentuan untuk ini. Namun bagi sisi manusia, tahu nggak takdir itu? Tidak mengetahui. Yang terakhir 17. 17. Akhir kehidupan manusia antara syaqah atau sengsara ataukah sa'adah atau berbahagia. Kehidupan manusia pokoknya antara sengsara ataukah sa'adah, yaitu nantinya di akhirat masuk surga ataukah masuk neraka. Kemudian setelah menyampaikan faedah-faedah tadi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menyampaikan doa seperti yang disebutkan terakhir. Kita mohon kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia di surga. Innallaha sami'un qarib. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Artinya Allah dengar doa-doa kita dan Allah akan ijabai. Allah dekat juga pada orang-orang yang berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah. Baik. Selanjutnya monggo jika ada pertanyaan. Apakah ketika mendoakan kejelekan tanpa sepengetahuan akan kena juga orang mendoakan seperti itu? Tadi pembahasan mendoakan orang lain di saat dia tidak tahu, itu akan didoakan oleh malaikat. Dan malaikat katakan walaka bimislin. Memakai laka di sini berarti cuma berlaku untuk doa-doa baik saja. Karena dengan kata laka ini untuk khusus untuk kebaikan. Ya, baru nanti akan diaminkan oleh malaikat. Wallahu a'lam. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, mana yang harus didahulukan? Zakat atau bayar utang? Mana Bapak Ibu? Nah, sudah ngerti jawabannya. Utang dulu baru zakat. Jadi nafkah itu nanti termasuk juga di situ bayar utang. Berarti kalau hartanya tadi habis karena bayar utang, ada zakat nggak? Nggak ada sudah. Apakah tanah, rumah, mobil setelah haul harus dizakati? Tanahnya 1 miliar, rumah 4 miliar, mobil 0,5 miliar. Haruskah dizakati? Selama itu cuma ditinggal saja kita pakai, ya, bukan untuk dibisniskan, bukan untuk niatan untuk dijual, maka tidak ada zakat. Zakatnya ketika kapan? Tanah ini saya jual, enggak laku-laku sampai setahun, berarti sudah masuk hitungan. Oh, ini masuk barang dagangan. Nilainya berapa baru kena? Tadi antara nilai emas atau perak mana yang terkena terlebih dahulu. Berarti perak ya. Perak tadi berapa? 6 juta. Berarti harga tanah ini di atas 6 juta sudah kena zakat 2,5%. Selama setahun nggak laku-laku, berarti karena niatannya sudah mau jual, berarti kena 2,5%. Hartanya misalnya tanahnya 40 juta, berarti 2,5% dari 40 juta. 1 juta setiap tahunnya. Terus kalau belum ada uang bagaimana? Karena tanahnya belum laku. Gimana kalau gitu? Jadi apa? Nanti tunggu sampai laku, baru nanti dikeluarkan zakatnya. Dia rapel nanti. Kalau 2 tahun berarti nanti dihitung ya, sesuai dengan harga tanah tadi berarti bayarnya 2 kali.
Jadi tanah tidak ada zakat, rumah tidak ada zakat, mobil tidak ada zakat, motor tidak ada zakat kecuali kalau jadi barang dagangan. Kos-kosan zakat enggak? Mana yang dihitung zakatnya? Rumahnya atau penghasilannya? Penghasilannya, karena yang punya nilai tambah itu penghasilannya tadi, bukan dari rumahnya. Bagaimana sikap yang bijaksana jika saudara kandung kami bersikukuh bahwa harta orang tua yang dihibahkan kepada kami berupa perhiasan emas bukanlah hibah tetapi masuk dalam harta waris, harus dibagi kepada seluruh ahli waris. Alasannya harta waris termasuk emas plus tanah dan rumah. Apakah kami harus mengembalikan harta atau emas tadi atau hibah tersebut? Jika ini seperti memicu perpecahan dalam persaudaraan atau silaturahim, bagaimana tuntunan sunnah atau ulama salaf? Yang namanya sifatnya harta membuat orang dekat jadi jauh, membuat orang jauh jadi dekat. Betul enggak? Yang namanya sifatnya harta membuat orang dekat jadi jauh, orang jauh jadi dekat. Contoh dalam masalah waris. Ini saudaranya ini mungkin orang jauh loh ini. Maksudnya tempatnya jauh. Namun ketika mau bagi waris, baru pura-pura telepon. Piye mas? Ya, baik keadaannya. Kapan bagi warisnya? Ya kan? Padahal mungkin setahun sebelumnya itu nggak nuntut ini, nggak ada cerita-cerita kayak gitu, nggak pernah telepon, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Namun ketika mau saat pembagian waris baru tanya dan dikejar-kejar. Ketika waris tadi itu dibagi, warisan tadi dibagi, ada yang tidak puas, saudara cekcok, pecah. Betul nggak ini? Betul. Maka kalau mau aman, biar nggak timbul konflik, dia bisa relakan harta tadi saja. Sudahlah, kita bagi saja kalau begitu. Daripada yang ini masalahnya yang satu ini nggak paham agama, saya tebak ini nggak paham agama. Kalau dia paham agama, nggak ada tuntutan kayak begini. Karena kalau tahu itu hibah misalnya, kalau hibah berarti sebelum mati diberikan. Namun mungkin salah dari sisi orang tua juga. Mungkin dalam masalah hibah ini tidak adil. Harusnya dia buat adil. Kalau buat adil tentu tidak ada tuntutan belakangan. Ada seperti ini karena tidak adil. Yang lainnya dapat, yang lainnya nggak dapat. Berarti solusinya kalau ingin masalah ini selesai, sudah serahkan saja pada keluarga. Silakan untuk dibagi, ya sesuai dengan kesepakatan. Kalau ingin cari aman, tidak timbul konflik. Karena saya menilai di sini saudara-saudara yang ada tidak paham agama. Seorang anak yang masih kuliah belum ada penghasilan, bila diberi uang bulanan yang banyak oleh orang tua, setelah setahun ternyata cukup banyak. Misalnya tersisa 30 juta rupiah, apakah anak tersebut wajib membayar zakat? Wajib enggak? Nisab terpenuhi enggak? Ini. Haul terpenuhi enggak? Terpenuhi. Uangnya milik siapa sekarang? Milik anak apa milik orang tua? Anak kan? Karena anak yang nabung tadi uangnya kan? Berarti kalau sudah jadi milik sendiri, ya maka anak keluarkan zakat 2,5% dari 30 juta rupiah. Seorang yang sholatnya wajib nggak full 5 kali, misal nggak sholat subuh, wah ini bukan misal lagi, sering ini. Disebut kafir apa munafik? Mau saya sebut apa? Ya sudahlah, munafik aja deh. Ya, kalau tiap subuh nggak sholat itu apa bisa dikategorikan ketiduran atau kelupaan? Masa tiap subuh nggak sholat terus bilang alasannya kelupaan? Kelupaan apa malas? Malas, sudahlah, gak usah muter-muter. Sekarang perbaiki sholatnya. Ya, belum bisa berangkat ke masjid ketika subuh, nyetel itu di setting itu alarmnya, bunyikan suara keras. Ya, masalahnya alarmnya itu ditaruh di samping bantalnya biasanya. Apa yang terjadi? Ya cuma plak, tinggal lagi lanjut tidur. Ya. Namun kalau itu ditaruh jauh-jauh, coba dia buat suara keras, nih suara apaan ini? Dan memang dia mau sadar sholat. Ya, dia akan sadar, oh iya ini alarm suruh bangunkan subuh. Sadar, jaraknya 5 meter itu.
mau ambil wah nggak bisa. Dia pasti gerak. Ketika gerak baru nanti dia siap-siap untuk berangkat sholat subuh. Biasanya seperti itu kalau yang terjadi malas-malasan. Mohon nasihatnya kepada para penuntut ilmu yang baru berhijrah. Nomor B85 RSF. B85 RSF. Mohon nasihatnya kepada para penuntut ilmu yang baru berhijrah, lebih mementingkan dakwah di medsos, memotong video-video, namun tidak bersikeras mendakwahkan keluarga atau menelantarkan keluarganya. Keluarga dekatnya masih mengerjakan perkara bid'ah, saudari perempuannya masih sering berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, apakah sangat diprioritaskan mendakwai keluarga ataukah orang lain terlebih dahulu? Keluarga lebih dipentingkan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian peringatan di sini bagi yang gemar motong-motong video. Tolonglah nggak usah cari-cari konflik di sini. Konfliknya gimana? Antum potong video ini, ustadz satu itu berbicara berbeda, antum tertentangkan dengan ustadz yang bicaranya benar, terus itu kayak beradu gitu. Oh, ustadz A bicara gini, ustadz B bicara kayak gini. Dikira ustadz yang ngomong benar ini untuk bantah itu, padahal enggak, dia kajiannya biasa. Kalau ada pembubaran kajian, mungkin gara-gara antum yang sering motong-motong video. Kalau ada penolakan dakwah, mungkin gara-gara antum kerjaannya di medsos seperti itu. Ya, maka tolong ketika memotong ini baiknya minta izin dulu. Asalnya seperti video-video di UV TV itu nggak boleh dipotong itu. Ya, karena ada aturan di situ. Ya, kalau video-video kami sendiri kami sarankan, saya nggak senang kalau dipotong-potong. Saya nggak pernah tampilkan potong-potong kecuali inisiatif saya sendiri. Ya, kalau mau tampilkan utuh dari awal sampai akhir. Karena kadang saya ngomong di depan itu salah, saya betulkan tuh di akhir nantinya. Ada yang negur saya. Maka dari awal tadi sampai akhir tuh didengar sampai rampung. Ya, itu nanti dapatkan jawabannya itu di akhir. Namun kalau di awal dia potong, itu pas kalimat saya salah. Saya lagi betulkan itu nanti di belakang. Ya, kadang saya seperti itu. Di depan saya tadi ngomong seperti ini, saya baru sadarnya di belakang. Maka saya ralatnya nanti di belakang. Maka dengar utuh dari awal sampai akhir. Maka jangan potong-potong video ini membuat konflik. Kalau saya tipe saya sendiri nggak mau cari-cari masalah. Ya, kalau saya ngomong saya ngatur kata-kata bener-bener. Ini jangan nyinggung orang ini, jangan nyinggung itu. Tahu ini backgroundnya apa, ini apa. Nggak mau nyinggung-nyinggung orang. Kadang pertanyaan-pertanyaan saya nggak mau cari-cari masalah. Oh, kalau pertanyaan kayak gini, oh ini kayaknya ini masalah ini. Nanti Pak Kiai di sana itu tersinggung ini. Saya tutup pertanyaan ini. Enggak, saya nggak mau jawab. Kalau ada yang nanya langsung, bahkan nanya langsung, saya bilang tunggu 10 pertemuan lagi. Ini baru pertemuan pertama, kamu sudah cari masalah dengan saya. Besok saya nggak bisa ngaji lagi di sini. Ya, mikir-mikir kalau saya itu ngisi. Ya, ngomong depan siapa, ini ada siapa di situ, nanti nyinggung siapa. Itu mikir-mikir untuk menyampaikan. Saya menggadaikan emas ke pegadaian syariah per 14 hari. Dikenakan biaya sekian persen dari nilai gadainya. Ya, jika saya tebus, saya harus membayar pokok pinjaman gadai tadi plus biaya tiap 14 hari yang belum saya bayarkan. Apakah termasuk riba? Sebaiknya emas tersebut saya tebus atau biarkan saja? Riba enggak? Siapa yang tadi milih untuk gadaikan barang di situ? Ya, harus tahu hukumnya dulu. Kalau tahu itu nanti ada tambahan dari pegadaian ini, disuruh nambah lagi dari pokoknya tadi. Iya, pokoknya tadi, iya. Namun ada tambahannya riba. Ya, sisinya gadai di sini riba berarti. B1090 URP. B1090 URP, mohon bisa dipindahkan mobilnya. Ya. Maka tambahan ini riba. Solusinya gimana? Kalau emasnya digadaikan tadi, ambil itu segera, bayar pokoknya. Kalau disuruh bayar tambahan, resikomu di situ untuk gadai, berarti bayar tambahannya juga, selesaikan itu dengan segera. Lebih cepat, lebih baik. Jika kita ada pekerjaan dengan orang dan proyek tersebut sudah selesai, lalu sebagai tanda terima kasih kita diberi hadiah oleh peserta proyek, bolehkah kita terima? Orang ini jadi pegawai atau apa? Kalau dia mandiri tidak apa-apa, dia tadi diterima. Namun kalau dia itu di suatu perusahaan ada pimpinan, kok dia dapat uang, tips kan berarti tips, maka itu kalau dalam istilah Nabi SAW disebut hadayal ummal. Pada Nabi SAW karena ada sahabat yang dapat uang tips seperti ini karena narik zakat, dia serahkan zakat ini untuk Nabi. Wahai Rasul, ini untuk zakat. Wahai Rasul, ini tips untuk saya.
Rasul naik mimbar, Rasul kemudian negur secara umum, tidak untuk orang itu. Rasul katakan, coba kalian cuma duduk-duduk di rumah saja, mungkin nggak dapat uang tadi? Jawabannya apa? Nggak mungkin. Namun kalau dia ini usaha pribadi, dia dapat hadiah, nggak masalah. Namun kalau dia punya atasan terus dapat hadiah, itu namanya hadayal ummal, itu hadiah khianat. Solusinya biar dia bisa manfaatkan gimana? Lapor ke atasan. Yang paling sulit di sini kalau jadi PNS. Kenapa sulit? Mau lapor ke siapa coba? Ya, mau lapor ke siapa? Nggak bisa. Mau lapor ke KPK? Nanti dia kena masalah lagi sendiri. Ya, nggak bisa lapor. Sehingga dia tidak manfaatkan uang atau hadiah semacam itu. Jika ada orang memberi hadiah untuk memperlancar tender atau proyek, apa yang harus kita lakukan dengan barang tersebut jika sudah terlanjur diterima? Uang tersebut manfaatkan seperti dana syubhat atau dana riba, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bisa untuk bantu orang miskin, bisa bantu orang yang terlilit utang, bisa untuk kepentingan sosial, bisa untuk bangun toilet, bisa untuk bangun jalan. Jika saya punya emas lebih dari 85 gram, tapi karena belum mengerti ilmunya, saya tidak zakat dari emas ini, malah saya mengeluarkan zakat dari penghasilan saya yang terima setiap bulan 2,5%, dengan juga mengeluarkan sedekah-sedekah lainnya. Bagaimana untuk menutup zakat emas saya yang belum saya keluarkan, apa hukumnya? Kalau untuk kesempatan berikutnya, gabungkan emas ini nilainya berapa, gabungkan dengan uang. Misalnya mau bayar Ramadan, berarti emas ini saya anggap simpanan tambah dengan uang, nilainya berapa totalnya? Itu nanti dikalikan 2,5%. Sekarang masalahnya ada emas yang belum dizakati tahun-tahun sebelumnya. Hitung saja, dulu itu punya emas segitu banyaknya di atas nisab, itu sejak tahun berapa? Kalau sudah 5 tahun, berarti hitung setiap tahunnya saya itu kira-kira zakatnya berapa? Kalau nilai emasnya 40 juta rupiah, berarti setiap tahunnya saya keluarkan 2,5% dari 40 juta. Berarti dari 1 juta rupiah saya keluarkan. Kalau 5 tahun, berarti tinggal kalikan 5. 1 kali 5. 1 juta dikalikan 5, berarti 5 juta itu jadi utangan. Apabila ada seorang yang telah meninggal selama di dunia tidak sholat, tidak puasa, tidak berhaji, padahal mampu, apakah ini termasuk telah kafir? Saya kalau membahas masalah ini, saya selalu katakan hukumi lahiriahnya. Dia ngaku sebagai apa? Manfaat kita memvonis kafir pun sudah meninggal dunia. Ya, nanti urusannya sudah diserahkan pada Allah saja. Dan apakah anaknya yang soleh dan soleh bisa membantu selamatkan orang ini? Doakan saja orang tua. Mudah-mudahan itu karena kesalahannya dan tidak kesadarannya. Ya, mudah-mudahan Allah itu ampuni dengan doa-doa anak-anaknya tadi. Kalau tadi dibilang walimah setidaknya dirayakan walau dengan seekor kambing, ini paling enggak harus ada seekor kambing atau senilai harga kambing. Bisa senilai harga kambing, berarti pestanya cuma sekitar 3 juta rupiah. Berarti enggak ngundang banyak-banyak. Ya. Oh 5 orang ini, oh 5 ini cukup 3 juta ini, enggak boleh ngajak yang lainnya lagi ya. Nah, itu sudah namakan walimah. Ataukah dengan 1 ekor kambing? Bisa juga potong 1 ekor kambing, suruh teman makan-makan. Sama, mau lakukan dengan 1 ekor kambing atau senilai kambing boleh. Ustaz, jika kita menaburkan garam di belakang rumah dengan tujuan untuk mengusir ular dan cacing, apakah itu termasuk syirik? Secara ilmiah ada nggak? Ada? Bisa pergi nggak ular dan cacing tadi? Bisa? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa, nggak ada bacaan-bacaan tertentu lagi kan? Ya, berarti boleh. Ustadz, jika kita bangun sudah terdengar qomat subuh, apakah kita boleh mengerjakan sholat qobliyah? Qomat subuh. Sebentar, ini siapa yang nanya nih? Ibu-ibu atau bapak? Kalau bapak ya pergi ke masjid. Kalau dia tidak sempat qobliyah subuh, ya sudah dia ikut imam dulu sholat subuh. Setelah sholat subuh, baru nanti qobliyah yang diqodok. Soalnya saya pernah dengar jika qomat subuh sudah terdengar maka tidak boleh sholat qobliyah lagi karena setan sedang berpesta. Kalimat setan nggak berpesta saya nggak tahu. Adapun tentang tadi sudah iqomat. Kalau ini untuk ibu-ibu nggak pakai azan di masjid, nggak pakai patokan iqomat di masjid. Yang jelas kalau sudah masuk waktu sholat, ibu-ibu sholat subuh, setelah itu qobliyah. Qobliyah dulu, setelah itu sholat subuh. Sudah. Tidak pakai patokan di masjid. Masjid sudah iqomah, saya baru persiapan dulu. Ya sudah, qobliyah dulu kemudian sholat subuh.
Adapun bapak pakai waktu yang di masjid, suruh berjamaah di masjid. Kalau nggak sempat karena sudah telat, maka nanti qobliyahnya diqadha. Bolehkah kita mengeluarkan zakat secara langsung seperti untuk membiayai sekolah anak yatim atau membelikan sembako untuk duafa? Boleh. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan boleh zakat itu langsung dibentukkan sesuatu. Bisa jadikan sembako, bisa jadikan pakaian dan diserahkan kepada orang miskin. Kalau kita safar maksimal berapa hari kita boleh mengqashar sholat? Kalau safarnya 4 hari ke atas, berarti tidak lagi mengqashar sholat. Namun kalau safarnya 4 hari ke bawah, berarti selama safar itu boleh mengqashar sholat. Niatannya mulai dari mana? Saat dia mau berangkat sudah niatannya. Saya 1 minggu di Surabaya. Berarti dia sudah mukim sejak awal datang. Namun kalau dia sudah ada tiket pulang balik 2 hari saya di Surabaya, berarti selama itu boleh mengqashar sholat dan menjamaknya. Dan bagaimana hukum sholat Jumat bagi yang sedang bersafar? Boleh milih sholat Jumat atau tidak sholat Jumat. Ya. Tergantung dia punya waktu atau tidak. Malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang memelihara anjing. Ya, ada hadisnya seperti itu. Bila rumah tersebut digunakan untuk majelis ilmu, di mana malaikat berkumpul juga di situ. Apakah masih terjadi seperti itu? Kalau ada anjing malah buat malaikat itu sulit masuk, tidak dapat rahmat, tidak dapat berkah. Maka anjingnya jangan dipelihara. 4 perkara sudah ditetapkan saat janin 4 bulan. Apakah dengan doa kita harus terus menerus biar bisa berubah? Doa bisa merubah takdir. Namun berubahnya takdir juga dengan berubahnya takdir juga dengan takdir pula. Karena nggak mungkin Allah baru tahu belakangan. Saya berdoa takdirnya berubah, oh Allah baru tahu, nggak mungkin. Maka doa bisa merubah takdir dan berubahnya takdir juga dengan takdir pula. Kalimatnya gitu saja. Itu bagi sisi Allah ubah. Namun bagi sisi manusia gimana? Manusia nggak tahu. Sudah tugas dia berdoa saja. Biar ajalnya tadi bisa nambah atau tadi rezekinya bisa, amalnya bisa, bahagia atau sengsara. Namun itu bagi kita cuma usaha. Allah yang tahu segalanya di sini. Allah yang punya penilaian sendiri. Intinya beramal saja, berdoa saja. Tugas akhirnya nanti Allah yang akan tentukan. Bagaimana orang yang belum menikah? Apakah juga sudah ditakdirkan dari 4 perkara tersebut? Iya, belum nikah juga sudah masuk takdir. Mau pasrah saja? Mau pasrah dengan jomblonya aja? Enggak mungkin. Usaha cari sebab. Perbedaan qada dan qadar. Qada dan qadar sebagian ulama ada yang nyamakan, ada sebagian ulama yang membedakan qada dan qadar. Intinya saya paling senang pakai istilah takdir saja, selesai. Kalau pakai istilah takdir sudah, gak usah pertentangan antara qada dan qadar. Karena sebagian ulama samakan, sebagian ulama bedakan. Jika manusia sudah tertulis nasibnya dan kitab Lauhul Mahfuz masuk surga atau neraka, seberapa besar kesempatannya ikhtiar? Dia sekarang berusaha saja karena dia tidak mengetahui takdirnya sendiri. Jika orang tua plus keluarga kita masih ada hal syirik yang dikerjakan sementara mereka juga tetap mengerjakan sholat, apakah sholatnya tetap diterima? Nanti ibaratnya seperti gelas ini berisi sirup terus dicampurkan air putih. Maka kalau kita merasakan air putih nggak bisa. Harus diapakan? Dibersihkan dulu syiriknya, baru nanti ibadahnya itu jadi enjoy, enak, baru khusyuk dan seterusnya. Apa hukumnya jika kita sudah menikah lama tapi masih belum dapat melupakan seseorang di hati kita? Aduh, CLBK lagi ya. Sudah jadi takdirnya belum itu? Yo, jadi takdirnya. Berarti tugasnya dia, ya tadi pakai kaidah tadi, melupakan, dibersihkan, baru kemudian diisi. Berarti dia nggak pernah membersihkan hatinya, sehingga tetap masih dikenang terus. Ya, maka bersihkan dulu, buang yang itu jauh-jauh. Ini saya rasa ini masih kontak-kontakan juga ini berarti. Kontaknya itu di-delete, dihapus, baru itu bisa diisi. Karena memiliki harta riba seperti investasi, rumah dan seterusnya tidak pernah dizakati dan ditempati selama 11 tahun. Semua harta riba itu kini sudah tidak ada. Harta riba itu tidak dizakati, dibersihkan. Harta ribanya 10 juta, 10 juta langsung diserahkan kepada fakir miskin, pada fasilitas sosial, tidak pakai 2,5%.
Semuanya langsung diserahkan. Saya jarang bersedekah sunnah, tapi saya tiap hari memberi uang buat ibu saya yang sendirian, walaupun sedikit. Apakah hal tersebut termasuk sedekah? Bahkan jadi wajib bagian dari nafkah. Orang tua itu dinafkahi oleh anak, syaratnya 1, orang tua tidak kerja lagi. 2, orang tua nggak ada penghasilan lagi. Maka anak tugasnya jadi wajib menafkahi orang tua, dan nafkah ini jadi lebih prioritas daripada sedekah dan zakat. Ya, nafkah ini pada orang tua lebih prioritas daripada zakat dan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya saya kasih kuis terlebih dahulu. Ada 5 pertanyaan. Moga nanti ada yang bisa menjawab. Ibu-ibu yang banyak apa bapak ini? Ibu-ibu. Berarti bapak 2, ibu-ibu 3. Yang pertama, sebutkan urutan penciptaan bapak-bapak. Dari 3 bentuk 3 tahapan tadi. 1, nutfah, setetes mani. 2, segumpal darah. Apa bahasa Arabnya? Alaqah. 3, segumpal daging. Apa namanya? Mudghah. Baik. Ini Pak. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, sebutkan 2 unsur dalam kalimat la ilaha illallah. Ibu-ibu yang di belakang pakai jilbab abu-abu kacamata, Bu. Iya, Bu, ibu yang balik kepala. Iya, jenengan. Iya. Peniadaan atau nafi. 2, penetapan atau isbat. Baik. 3, bapak-bapak siapa? Baik. Soal saja, soal matematika. Di bulan Jumadal Ula 1439 Hijriah, saya mendapatkan uang 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Di bulan Ramadan jadi 10 juta rupiah. Jadi 10 juta rupiah. Kapan bayar zakatnya? Dan di akhir tahun nantinya, pokoknya nanti ujungnya 40 juta rupiah. Berapa bayar zakatnya? Kapan bayar zakatnya? Jumadal Ula atau Ramadan? Bapak-bapak sana. Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena di atas nisab apa haul? Nisab. Nisab apa haul? Nisab. Istilahnya nisab, di atas nisab. Berarti kapan bayar zakatnya? Ramadan lagi. Ramadan tahun berikutnya. Baik, kasih lagi. Ibu-ibu, sebutkan kiat untuk mendapatkan husnul khotimah. 2. Ibu-ibu, ya, bab coklat, Bu, monggo. 1. Doanya apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. 2. Memperbanyak amal, karena satu kebaikan berbuah kebaikan yang selanjutnya. Terus ibu-ibu lagi terakhir, kenapa kalimat subhanallah lebih dahulu kan disebut daripada alhamdulillah? Jilbab abu-abu kacamata. Iya, Bu. Membersihkan dulu baru diisi. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Habis. Sampun. Itu saja kita cukupkan. Setelah ini nanti ada kajian kitab tauhid di Masjid Jenderal Sudirman WTC. Kitab tauhid, ya, bagian datang nanti insya Allah dapat kitabnya, namun cuma terbatas saja.
Kemudian hari Senin saya ada kajian di Kemang, di tempatnya Bu Linda, Kemang Raya 124, ya, jam 9 pagi. Ya, itu kajian lama saya bahas Riyadhus Shalihin sama bahasan riba. Demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan faedah yang bermanfaat. Allah beri taufik dan hidayah, dan senantiasa kita diberikan takdir yang baik, dan Allah juga memberikan kepada kita husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.